Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita video pembelajaran. Baik, kali ini saya akan membagikan video pembelajaran bahasa Indonesia yang pokok pembahasannya yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Alaki Aprianda, saya dari kelas 12 IPS 4. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar. Di sini saya selaku ketua kelompok 3 Bahasa Indonesia yang beranggotakan Yudha dan Warta, Gita Ananda, Ija Purnama Sibuan, dan Rispandi Prasetyo. Baiklah, tanpa banyak bicara, langsung saja kita menyimak materi berikut ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih surat lamaran pekerjaan. Teman-teman, ada yang tahu tidak? Surat lamaran ke pacar. Aduh. Saya tidak dapat berkata apa-apa, teman-teman. Okelah, langsung saja saya menjelaskannya. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan pada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatannya. Nah, surat lamaran pekerjaan dibuat tidak lain memiliki tujuan. Apa itu tujuannya? Tujuannya yaitu, teman-teman, untuk memudahkan pelamar kerja meminta agar ia diberikan pekerjaan. Adapun jenis-jenis surat lamaran pekerjaan, ada dua jenis, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup seseorang, dan yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisah atau tidak digabung dengan riwayat hidup seseorang. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan, adapun hal-hal yang harus kita cantumkan dalam surat lamaran pekerjaan agar tercapainya tujuan pembuatannya. Di antaranya yaitu, pertama, menyebutkan sumber lamaran. Teman-teman tahu tidak? Ini artinya yaitu kita harus mencantumkan kepada siapakah kita tunjukkan surat lamaran pekerjaan kita, baik dari instansi atau perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, identitas diri lengkap dari pelamar. Kita harus membuat juga atau mencantumkan identitas diri kita seperti nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Yang ketiga, posisi yang dikehendaki. Ini artinya itu kita harus mencantumkan posisi di mana kita akan bekerja, sebagai manajer kah, sebagai sekretaris kah, dan sebagainya. Yang keempat, riwayat pendidikan. Tidak lupa juga kita harus mencantumkan riwayat pendidikan mulai dari TK sampai pendidikan terakhir kita. Yang kelima, riwayat pekerjaan. Cantumkan bila ada. Ini penting sekali karena dengan adanya riwayat pendidikan kita akan mempermudahkan instansi atau perusahaan lebih percaya kepada kita untuk menempatkan pekerjaannya kepada kita. Yang keenam, kemampuan yang dimiliki. Jika kita memiliki atau keahlian yang berkaitan dengan pekerjaan, sebaiknya dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang ketujuh, referensi. Jika pelamar memandang pihak pemberi referensi mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan, maka cantumkanlah di surat lamaran pekerjaan. Setelah kita mengetahui pengertian, jenis, dan hal-hal yang dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan, maka selanjutnya kita akan mendefinisikan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Hal-hal seperti apakah itu? Ada yang tahu? Hal-hal itu sebagai berikut. 1. Tesis.
bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan pengantar surat. Ya, pengantar surat yang berisikan informasi seperti salam pembuka, dan biodata. Yang kedua, argumentasi. Bagian surat lamaran pekerjaan menyajikan alasan bagi pemilik tempat kerja untuk menerima pelamar yang berisikan informasi perihal dari pihak instansi yang dituju. Misalnya kita membuat lamaran pekerjaan itu dengan perihal apa dan posisi di mana kita akan bekerja. Ketiga, penegasan. Bagian ini berfungsi layaknya penutup surat, menyajikan informasi seperti harapan untuk diterima, salam penutup, dan tanda tangan dari si pelamar. Nah, itulah teman-teman tadi hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Apa itu sistematika surat lamaran pekerjaan? Sistematika itu pengertiannya kita jabarkan dulu ya. Sistematika yaitu suatu sistem atau peraturan di dalam membuat apapun itu pasti memiliki sistematika. Nah, kali ini akan kita membahas sistematika surat lamaran pekerjaan sebagai berikut ya. Pertama, tempat dan tanggal lahir pembuatan surat. Ini ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik, tanpa diakhiri tanda titik maksudnya ya, karena itu bukan merupakan sebuah kalimat. Kedua, lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak boleh kita singkat. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Tidak boleh kita tulis ini ya 01, menggunakan angka itu tidak boleh, kita harus menggunakan huruf 01, karena 1 gitu aja. Ketiga, alamat surat tidak boleh menggunakan kata kepada yang terhormat, tidak boleh. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 garis, nggak boleh panjang, harus 3, minimal 3. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin, misalnya bapak, ibu, tidak boleh. Tulis jalan tidak boleh kita singkat, kita menggunakan titik di masing-masing akhir baris, tidak menggunakan titik di masing-masing garis. 4. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda koma, dengan hormat, koma. Yang kelima, alinea pembuka. Alinea pembuka dibedakan menjadi 3 hal, teman-teman. Identitas, maksud dan tujuan, menyatakan lampiran. Identitas yaitu identitas diri kita, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan kita, pendidikan terakhir kita, agama kita, dan lain sebagainya. Maksud dan tujuan itu kita cantumkan. Tujuan kita membuat surat lamaran kerja itu untuk apa, dan kita menduduki posisi di mana yang kita inginkan. Penyataan lampiran. Penyataan lampiran itu kita jelaskan kembali, surat lamaran pekerjaan itu menyatakan tentang apa. Kita tegaskan, kita buat lagi sebagai penyataan lampiran. Yang ke-6, penutup. Isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan pada instansi yang dituju. Contohnya, saya harap saya dapat diterima pada perusahaan dan instansi yang Bapak Ibu pimpin, misalnya gitu. Yang ke-7, salam penutup. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Misalnya gitu. Contohnya gini. Hormat saya. Nama kita akan kita cantumkan. Misalnya seperti itu. Yang ke-8,
tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah. Kita tulis tanda tangan dulu, kita tulis di atasnya, baru nama lengkap kita di bawahnya. Itulah tadi teman-teman sistematika dan surat lamaran pekerjaan. Jadi kita yang mau bekerja ketika sudah lulus nanti, lulus SMA maksudnya, jadi lebih mudah untuk mencari pekerjaan. Tapi saran saya ya, jangan lulus SMA langsung bekerja ya. Usahakan dulu kuliah ke perguruan tinggi atau PTN ya, perguruan tinggi negeri. Karena apa teman-teman? Ketika kita kuliah, sudah wisuda, itu nanti akan datang kerjaan dengan sendirinya pada kita. Enggak, kerjaan yang baik, lebih baik pastinya daripada kita yang lulus SMA. Oke, itu sajalah apa saran saya ya. Ya itu aja. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman perjumpaan kita pada video pembelajaran kali ini tentang identifikasi, isi, dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Seperti sampai jumpa pada video pembelajaran lainnya. Saya Muhammad Talaki Afrianda mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best performance spot. Already repeat part. Remix. Jangan lupa follow Instagram @hakiki143.